kamu beneran mau pasang miniatur candi di situ? Iya, emangnya kenapa? Ini estetik banget. Gak bakal ada di belahan dunia manapun candi berbentuk corong kayak gini. Iyalah, cuma Reno yang bisa buat kayak gini. Oh iya, nanti aku juga mau bikin lukisan kita berempat. Aku, kamu, Zidan, dan Ziva. Aku taruh di sini. Emang kamu bisa lukis? Ya bisa lah, tapi aku lebih suka melukis gunung. Melukis pemandangan ya? Iya, pemandangan gunung kembar. Itu mah beda lagi. Emang kamu mikirnya apaan? Gunung kembar juga kan termasuk pemandangan. Gunungnya ada 2, jadi disebut gunung kembar. Terserah kamu. Idih, malah ngambek. Gunung kembar juga termasuk pemandangan. Iya nggak, Ton? Iya, itu pemandangan. Tapi nggak semua orang bisa melihatnya. Lo bisa lihat nggak? Bisa, tapi gunungnya bukan 2. Berapa tuh? 8. Anjir, itu mah gunungnya gugu kali sampai ada 8. Doain ya semoga usaha kita ini lancar. Biar aku bisa banggain kamu dengan hasil kerjaku sendiri. Aku selalu doain dan dukung kamu, apapun yang kamu lakukan. Benar, apapun yang aku lakukan. Tentu saja. Termasuk aku menikah lagi. Mau mati kamu ya? Hahaha, bercanda yang. Perempuan seperti apa lagi yang aku cari? Sedangkan segala kesempurnaan ada pada dirimu. Bisa aja redain amarah orang. Hahaha, hampir aja kamu beli bensin dan korek. Buat apaan? Buat kamu jadikan menyala suamimu. Mau makan sate kambing nggak, Hel? Nggak kapok aku. Kirain mau lagi. Sekarang kan udah aman, gak akan keguguran lagi. Kayaknya aku nggak bakal makan sate kambing lagi. Beneran trauma. Ya udah nggak apa-apa, kita makan yang lain aja. Tapi ini udah nggak ada penjual makanan lagi. Karena kita udah sampai rumah. Nggak apa-apa, biar kita masak lagi. Beneran kamu mau masak? Tapi ini udah malam loh. Nggak masalah, takutnya mama kamu juga belum makan. Baik banget menantu mamaku. Assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Mah, kok mama di dapur? Mama habis makan. Mama habis masak. Kalian berdua pasti lapar kan? Ayo makan yuk. Mama udah masak tadi. Kok mama masak? Mama kan masih sakit. Gak apa-apa. Mama udah mendingan. Malah kalau diam terus nanti tambah sakit. Makan yuk. Mama udah masak buat kalian. Mbak, lo manusia apa bukan? Jangan di tengah jalan, woi. Untung aja lo nggak gue tabrak. Woi, budek lo ya. Minggir cepetan. Manusia apa dedemit sih? Tonton? Jangan-jangan ini arwahnya si Meli. Aku masih hidup. Aku belum mati. Sekarang aku ikut sama kamu ya. Oh iya, nama aku Nelly, bukan Meli. Kok diubah jadi Nelly? Iya, Meli itu masa lalu aku dengan Andi. Sedangkan Meli adalah masa depan kita. Terserah lo aja deh. Nelmel, kenapa sih lo gentayangan terus? Aku masih hidup, jadi bukan gentayangan. Hidupnya aja udah kayak gini. Apalagi pas mati. Mending sekarang lo turun. Gue mau balik. Aku ikut ya, Aku nggak kenal siapa-siapa di Jakarta. Aku kesini mau nyusul Andi. Tapi Andinya malah nggak peduli sama aku. Sekarang aku nggak tahu harus kemana. Aku juga nggak tahu jalan pulang menuju Garut. Lagian lo aneh sih. Orang udah punya istri malah disusun. Ya jelas nggak bakal peduli lah. Namanya juga cinta, Halah lebay. Sekarang lo turun. Nyokap gue udah nungguin di rumah. Aku ikut ya, Tolong banget. Soalnya aku takut kalau keluyuran di jalan terus. Aku baru pertama ke Jakarta. Aku juga cuma bawa uang pas-pasan. Aku takut ada laki-laki jahat yang ngapa-ngapain aku. Emang lo nggak takut dia apa-apain sama gue? Kalau sama Tonton mah, aku tak ikhlas. Anjir, gue juga ogah kali sama orang stres kayak lo. Enak aja. Aku nggak stres ya. Ternyata orang gila juga gak mau ya dibilang gila. Ngeselin banget. Sekarang aku ikut pulang ke rumahmu ya, Gak apa-apa deh, aku tidur di kamar tamu juga. Kamar tamu terlalu mewah buat lo. Lagian bisa-bisa gue kena marah nyokap kalau sampai pulang bawa cewek nggak jelas. Terus aku gimana dong, Kalau ada orang yang jahatin aku gimana? Ya udah, ntar lo tidur di gudang aja.
Si Andi yang disusul, kenapa gue yang direpotin sih? Nyokap gue pasti udah tidur. Lo jangan berisik ya. Lo gue taruh di kamar belakang. Awas kalau lo keluyuran. Pokoknya jangan sampai nyokap gue tahu kalau lo ada di rumah ini. Lo nginep di kamar belakang. Besok pagi gue bawa lo keluar lagi tanpa sepengetahuan nyokap gue. Ngerti nggak? Iya, aku ngerti, A. Bagus. Ingat, jangan keluar kamar sebelum gue nyamperin lo besok pagi. Ayo masuk, jangan berisik. Ayo cepat, lo diam di sini sampai besok pagi. Jangan keluar. Kalau aku mau pipis gimana, A? Tuh di dalam ada kamar mandi. Oh iya. Terus kalau aku mau minum gimana? Lo minum tuh air keran. Udah, jangan banyak tanya. Dan jangan keluar lagi. Gimana masakan Mama Hel? Enak, aku seneng karena mama kamu baik. Aku tahu dari awal mama kamu itu emang baik. Mungkin dia cuma kecewa aja. Beda sama mamaku. Kenapa? Kok melas? Ini sendu, bukan melas. Oh gitu. Aku nggak bisa bedain. Soalnya sama aja cantik. Aku lagi serius tahu. Iya, sorry. Ya udah, kenapa? Kamu mau ketemu Mama? Enggak, mama aku nggak peduli sama aku. Papaku juga. Mereka sibuk sama kehidupannya masing-masing. Buktinya sampai sekarang aja, mereka nggak ada tuh nanyain kabar aku. Mereka kayak membuang aku. Kasihan banget. Kamu pasti sedih. Ayo, nangis aja nggak apa-apa. Alfa, kenapa bilang kayak gitu sih? Aku kan nggak dinangis beneran. Ya udah, nggak apa-apa, nangis aja. Gratis kok. Aku beneran nangis, Al. Huhuhuhu. Kasihan banget yang nggak dipedulikan sama orang tuanya. Alfa, aku tuh sebenarnya gengeng tahu. Aku nggak bisa dengar omongan kayak gitu. Hahaha, sorry. Aku sengaja ngomong kayak gitu. Biar kamu nangis. Kalau udah nangis, biasanya lega. Aku beneran sedih, Al. Ya udah, nangis aja sini. Kan lumayan kalau nangis, aku bisa meluk kayak gini. Yes, dasar modus. Abisnya kalau nggak modus, kamu nggak bakal mau dipeluk sama aku. Kata siapa? Ya kata aku lah, orang aku yang dirasain sendiri. Itu cuma perasaan kamu doang. Emang kamu mau dipeluk aku? Atau mau meluk aku secara tiba-tiba? Enggak kan? Nih buktinya. Ada apa? Tumben, pagi-pagi banget udah bangun. Mami, aku lupa. Lupa apa sayang? Di mana adekmu? Ziva ada di kamar, Mom. Tapi ini bukan tentang Ziva. Iya, ada apa? Tenang dulu ya sayang. Ceritakan pelan-pelan sama Mumi. Mami, aku lupa ini. Kemarin Bu Guru ngasih surat ini. Aku lupa kasih ke Mumi. Karena Mumi pulangnya malam. Surat apa ini sayang? Itu surat undangan buat orang tua murid. Hari ini ada acara praktek pentas dari kelasku. Jadi semua orang tua harus hadir. Mami sama Dedi mau kan hadir? Oke, Mumi kosongkan jadwal hari ini di kantor ya. Mumi juga akan ada Dedi kamu. Kamu tenang ya sayang. Sekarang ganti baju sama Bibi. Siap, Mami. Tadi ada Zidan ya? Iya, dia ngasih surat ini. Surat undangan untuk wali murid. Kamu bisa ikut datang kan? Datang ke sekolah Zidan? Iya, sama aku juga. Zidan yang minta langsung. Kalau nggak dituruti, aku takut dia kecewa. Gimana? Mau kan? Aku sebenarnya nggak mau maksa kamu. Tapi aku juga nggak bisa kalau lihat Zidan kecewa. Ini pertama kalinya ia meminta kita untuk datang bersama ke sekolah. Mungkin ini juga pertama kalinya dia dihadiri dedinya di sekolah. Oke, aku mau. Kita datang ke sekolah sama-sama. Kamu nggak keberatan kan? Jujur, sebenarnya aku merasa nggak enak. Kamu pasti nggak nyaman. Usia kamu masih muda. Tapi kamu sudah mau menjadi wali murid aja. Ya nggak apa-apa dong. Menerima ibunya, berarti juga harus menerima anak-anaknya. Aku juga lagi berusaha buat jadi suami dan dedi yang terbaik. Makasih ya berondongku. Sama-sama tanteku. Sembarangan kamu ya. Hahaha, maaf yang. Jangan marah. Nanti khodamnya keluar. Aku tahu khodam kamu itu apa. Apa ya? Khodam kamu tuh suang betina. Enak aja kamu. Halo, kamu udah bangun? Belum, ini masih tidur. Belum bangun kok bisa angkat telepon? Ngelindur. Ada apa sih? Kalau mau ngantar galon, langsung masuk aja ke dapur. Ngampar galon? Maksudnya apa ya? Ini siapa sih? Kirain tukang galon.
Makanya sebelum akak telepon tuh dilihat dulu. Ini aku, masa dikira tukang galon? Aku siapa? Ya kamu Rina lah, Bukan itu. Maksudnya kamu siapa? aku pacar kamu. Oh iya, lupa kalau sekarang aku udah punya pacar. Sampai lupa, bener-bener kamu ya. Udah ngira aku tukang galon. Sekarang lupa kalau punya pacar. Namanya juga baru bangun tidur om. Kesadaran belum sepenuhnya kembali. Tapi nggak gitu juga kali. Padahal aku udah bangun tadi segala buat kamu. Tapi bisa-bisanya kamu malah lupa. Miniatur ya, bukan jadi beneran. Udah ngerasa kayak sangkuriang aja. Sangkurian apaan? Itu yang bikin candi dalam waktu 1 malam. Itu namanya Bandu Wonosobo. Malah makin ngebrut. Gak jelas banget om-om. Kamu juga gak jelas. Ya udah cepetan bangun. Sebelum ke kantor, saya mau ke situ dulu. Mau ngapain? Ya mau ketemu kamu lah. Tapi aku punya satu permintaan. Minta apa? Asal jangan yang aneh-aneh aja. Aku mau dibuatkan bekal sama kamu. Biar nanti siang aku bisa makan bekal dari kamu. Hah? Serius? Iya, kamu bebas masak apa aja. Yang penting aku bisa bawa bekal hasil dari masakan kamu. Tumben banget. Mau masak apa coba? Ya apa aja, pokoknya bebas. Ya udah, nanti aku masakin cicak goreng. Nggak gitu juga kali. Katanya bebas masak apa aja. Ya tapi nggak cicak juga. Kenapa nggak sekalian aja sama toke? Mau goreng toke juga. Ya ampun, ini anak siapa sih? Anak Bapak Sutekno, kepala desa yang jabatannya sebentar lagi habis. Tenang, nanti aku gantikan jadi kades di sana. Nanti dipanggil Lurah Rano. Nanti aja deh mandinya. Yang penting sikat gigi, cuci muka, dan masak buat Om Sunggokong. Rin, ayo sarapan dulu. Iya teh, nanti aja. Aku pinjam dapurnya bentar ya. Mau masak. Masak? Masak apaan? Orang ini udah ada makanan. Aku mau masak sesuatu. Pinjam dapurnya ya teh. Iya, nggak usah pakai izin segala. Kayak mau ngapain aja. Oke, makasih teh. Sekalian, aku juga minta telur dan temen-temennya di kulkas. Mau masak apaan sih? Tumben banget, biasanya juga kamu nggak pernah masak kayak gitu. Kepo, aku mau ngikutin tutorial. Aneh-aneh aja. Sini, biar kakak aja yang ngasih tutorial. Tutorial apaan? Tutorial memecahkan telur. Selamat pagi. Om Reno datang. Tumben ada di dapur. Aku habis masak om. Masak buat bekal aku kan? Iya, ini bekalnya. Jangan dibuka dulu ya. Nanti aja bukanya pas mau makan. Wah, thanks ya. Ternyata kamu beneran melaksanakan apa yang aku minta. Sama-sama. Tapi jangan dibuka dulu ya. Nanti aja bukanya. Oke, tapi kok kamu masih pakai baju tidur? Iya, aku belum mandi om. Tapi aku nggak mau kok. Soalnya aku juga udah sikat gigi sama cuci muka. Masa? Beneran om, aku nggak pernah bau badan. Coba aku cium. An mau cium aku? Iya, aku mau mencium aroma tubuh kamu, bukan pipi kamu. Iya, maksudku itu. Tapi kalau kamu mau, aku malah lebih mau. Mau apa om? Mau berciuman. Kenapa teriak? Abisnya om mau cium aku. Jadinya aku kan takut. Cuma mau doang. Belum terjadi, kenapa udah teriak duluan? Ya aku takut lah. Takut dia apa-apain. Om tuh mulai aktif. Cuma ngomong kayak gitu doang ya wajar lah. Namanya juga orang pacaran. Tapi aku maunya pacaran yang sehat om. Ini juga udah sehat banget. Bila perlu kita cek lab dan ronsen juga biar semakin yakin gak ada penyakit dalam. Gak gitu juga kali om. Pokoknya aku gak mau om berbuat macam-macam. Kalau enggak nanti bapak marah. Biarin biar bapak kamu tahu. Terus kita dinikahkan. Apaan sih? Orang baru mau masuk sekolah juga. Masa udah mau nikah aja? Emangnya kenapa kalau sekolah udah nikah? Gak ada larangan kok. Iya sih. Cuma aku mau menikmati masa muda dulu om. Emangnya kalau udah nikah, kamu akan langsung tua gitu? Enggak juga sih om. Aku masih muda. Paling omnya aja yang udah tua. Kurang ajar kamu ya. Aku cium nih. Jangan om. Aku masih perawan. Ya ampun. Jangan teriak kayak gitu. Nanti dikira aku beneran lagi ngapa-ngapain kamu lagi. Hehehe. Reslik om. Untung gak ada yang dengar. Ya udah. Om berangkat sana. Itu bekalnya jangan lupa dimakan ya. Pasti. Aku berangkat dulu. Oh iya. Kotak bekalnya nanti jangan lupa dibawa lagi ya om. Soalnya itu kotak bekal punya Zidan. Ya ampun. Pantesan. Bentuknya kayak punya anak SD. Nelly,
Tonton. Nel, kenapa lo keluar dari kamar sih? Kan udah gue bilang jangan keluar kamar. Aku haus, Dari semalam pengen minum. Sekarang aku mau nyari air. Tapi nggak tahu dapurnya di mana. Anton, kamu lagi ngobrol sama siapa? Anton, dia siapa? Kok kamu bawa perempuan ke rumah? Tan, kok diam aja? Dia siapa? Jawab mama. Dia ART baru di rumah kita, mah. ART? Maksudnya? Iya, karena mbak yang kemarin kerja di sini lagi pulang kampung, jadi aku punya inisiatif buat nyari ART yang baru. Dan gak mungkin setiap hari mama ngerjain semua pekerjaan rumah sendiri. Nanti mama kecapean. Makanya kemarin tuh aku ke yayasan dan bawa dia ke sini buat bantu-bantu di rumah kita. Oh gitu. Tumben banget kamu perhatian sama mama. Sampai nyari ART segala. Iya dong, mah. Aku kan sayang banget sama mama. Makasih ya. Kamu tuh anak satu-satunya mama yang paling baik. Oh iya. Nama kamu siapa? Nama aku Nelly. Oh, Nelly. Asal kamu dari mana? Aku dari Garut. Jauh juga ya dari Garut. Karena sekarang kamu sudah menjadi ART di sini, jadi saya akan memberitahu kamu tentang apa saja pekerjaan kamu di sini. Mah, biar aku saja yang jelasin itu sama Nelly. Aku udah hafal kok apa aja yang harus dikerjakan ART. Mending sekarang mama istirahat ya. Ingat kata dokter, jangan banyak aktivitas dulu. Baik banget anak mama. Ya udah, mama istirahat dulu ya. Nanti mama pesankan makanan buat sarapan. Kalau Nelly belum sempat makan. Oke, mah. Selamat istirahat ya. ART itu apa, Artis maksudnya. What? Benar kan, ART itu artis? Berarti Nelly mau dijadikan artis dong di Jakarta? Ya ampun, Nelly tuh seneng banget. Pasti bapak Nelly bangga banget kalau Nelly jadi artis. Dasar stres. Wah iya, Nel. Kenapa lo mendadak jadi kurus begini? Iya, semalaman aku lapar dan haus banget. Makanya aku jadi kurus begini. Masa cuma gak makan dan minum semalaman langsung jadi kurus begini sih? Sebenarnya aku emang begini, Tapi kemarin-kemarin itu aku lagi stres memikirkan Andi. Jadi agak gemukan deh. Tapi mending lo kayak gini aja deh. Lebih enak dilihatnya. Lihat apa, Udah, itu gak penting. Nelly, lo ikut gue dulu. Kenapa, Kok bawa aku ke dapur? Katanya aku mau dijadikan ART alias artis. Tahu dari mana kalau ART itu adalah artis? Taulah, kan aku juga pinter. Dulu waktu sekolah juga suka dapat juara 3 dari 3 murid. Hah? Segitu aja bangga? Banggalah, kan jadi juara kelas. Terserah lo deh. Gue cuma mau ngasih tahu kalau ART itu bukan artis, tapi asisten rumah tangga alias pembantu. Oh gitu, Kenapa malah jadi pembantu? Ya abisnya gue nggak tahu lagi harus jawab apa. Daripada nyokap marah besar, mending gue bohong aja. Lagian ini juga salah lo sendiri malah keluar dari kamar. Dia bilangin jangan kemana-mana. Kan aku haus, Terus sekarang gimana nih? Aku mau nyusul Andi aja deh daripada jadi pembantu. Deh, bebal banget. Gak usah ganggu si Andi lagi. Dia udah punya istri. Terus gimana dong? Masa aku jadi pembantu di sini? Terserah lo itu mah. Gue ngasih tawaran yang baik buat lo. Tinggal di sini sebagai ART atau lo boleh pergi dari sini. Tapi lo harus siap dengan dunia luar. Jakarta ini nggak kayak kampung. Orang yang nggak tahu arah bisa aja jadi gembel. Apalagi lo nanti ada yang menculik terus dibawa ke tempat jual beli manusia. Astagfirullah, beneran itu teh? Ya beneran lah. Kalau lo nggak percaya, coba aja. Lo boleh pergi dari sini. Tapi jangan minta bantuan gue lagi kalau udah keluar. Takut banget, Kalau gitu, nggak apa-apa deh aku di sini aja jadi pembantu juga. Soalnya aku nggak tahu cara pulang ke Garut gimana. Aku juga nggak bawa HP karena aku nggak mau bapak bisa melacak keberadaanku. Ya udah, berarti fix ya. Lo jadi ART di sini. Lo bisa beres-beres kan? Bisa dong, Kan Nelly teh gadis paling rajin segarut. Apalagi semenjak mama nggak ada. Nelly yang suka beres-beres di rumah. Jadi lo ini anak piatu? Iya, Mama udah nggak ada sejak aku masih TK. Bapak udah nikah lagi kok. Tapi rumah istrinya beda, gak tinggal sama aku. Soalnya aku teh gak mau tinggal sama ibu tiri, takut direbus. Bukan direbus lagi sih. Anak tiri modelan kayak gini mah langsung dijadikan rendang aja. Serem banget, tonton ih. Udah, mulai sekarang lo jadi asisten rumah tangga di sini.
Nanti nyokap gue kasih lo gaji buat bayar kerjaan lo. Tenang aja, nyokap gue gak pernah memforsir pekerjaannya kok. Tapi gue cuma minta satu sama lo. Apaan, ah? Lo harus nyebokin gue kalau gue lagi malas. Nanti aku jebokin pakai stem. Mama masak sendiri. Iya, Mama bangun subuh terus langsung masak. Maaf ya, Mah. Aku nggak bantuin masak. Soalnya kesiangan. Kok bisa kesiangan? Gak sholat subuh dong? Helia lagi nggak sholat, Mah. Lagi datang bulan ya? Udah berapa hari? Maaf, Mama nanya kayak gini. Soalnya waktu pertama kalian kesini, Mama gak pernah lihat istri kamu sholat atau pakai mukena gitu. 10 hari ada ya? Udah 10 hari, lama amat. 5 hari lagi kalau darahnya masih keluar, itu masuknya bukan darah haid, tapi istihadah. Istri kamu harus periksa ke dokter. Takutnya ada penyakit dalam. Nanti biar Mama antar ke dokter ya. Aku kayaknya salah, Mah. Bukan 10 hari. Iya kan, Hel? Kok bisa kamu bilang 10 hari? Masa kamu gak bisa ngitung berapa hari istri kamu datang bulan? Emangnya kalian belum pernah berhubungan? Aku cuma lupa aja, Mah. Maklum, anak Mama ini kan gak pintar-pintar amat. Pokoknya kalau udah 10 hari datang bulannya belum selesai, kamu ikut Mama ke rumah sakit. Kita periksa, takutnya kamu ada penyakit dalam. Mama punya teman dokter yang sudah ahli penyakit dalam, terutama penyakit kewanitaan. Nanti Mama bawa kamu ke sana. Biar Alfa aja nanti yang bawa, Mah. Halia pasti baik-baik aja kok. Mending sekarang kita sarapan. Jangan ngobrol terus, nanti nasinya terbang. Al, aku takut tahu. Takut apa? Aku takut beneran dibawa ke dokter sama mama kamu. Gimana dong? Nanti dokternya bilang kalau aku ini habis kurek. Gak kebayang, pasti mama kamu murka banget. Tenang aja, aku gak bakal biarin itu terjadi. Beneran ya? Soalnya aku pasti gak bisa nolak kalau mama kamu ngajak ke dokter. Aku gak tahu harus bilang apa. Iya, tenang aja. Kamu gak usah khawatir. Aku gak akan biarin kamu dalam bahaya. Hohoho, makasih banget ya Al. Aku jadi terharu. Yakin cuma makasih doang nih. Terus apa dong? Aku soalnya gak punya apa-apa buat dikasih ke kamu. Nenek Mel kasih kiss lah. Dasar modus. Dasar pelit. Ih, pelit apaan? Pelit gak ngasih kiss. Ya udah sini. Tapi masuk kamar dulu biar gak ada yang lihat. Kenapa? Kok bengong aja? Gak apa-apa, lucu aja ya. Aku sudah juga belum, tapi udah jadi wali murid. Oh, jadi kamu gak ikhlas dari wali Zidan? Ya ampun, bukan gitu yang. Aku cuma bercanda kok. Terus maksudnya apa bilang kayak gitu? Gak maksud apa-apa kok. Sumpah, aku cuma bercanda doang. Halah, mana mungkin orang ngomong gak ada maksudnya? Ya udah, aku minta maaf kalau salah. Pakai kalau segala, orang udah jelas-jelas salah. Ya udah, kalaunya buang aja. Aku minta maaf. Aku gak bermaksud apa-apa kok. Aku malah bangga di umur segini udah punya anak 2 dan istri yang cantik dan bohai. Padahal kalau emang gak ikhlas jadi dedinya anak-anak, gak apa-apa, ngomong aja. Terus abis itu mau ngapain? Ya, aku mau nyari dedi baru buat anak-anak. Anjir, gue mau dieliminasi? Maaf atuh yang, jangan nyari dedi yang baru buat anak-anak. Belum tentu dedi baru itu lebih ganteng dari aku. Masa kamu yang cantik mau dapat yang buluk sih? Rugi dong. Ganteng doang, bisa apa? Aku bisa semua gaya. Gaya kuda liar juga aku bisa. Random banget, hei cici. Alhamdulillah akhirnya istriku ketawa lagi. Soalnya kalau kamu udah gak senyum, rasanya paru-paruku semakin menyempit. Kamu asma. Lebih tepatnya bengkel sih. Ya udah, sekarang kita masuk aja. Kayaknya sebentar lagi acaranya dimulai. Gandeng dulu dong, biar pada tahu kalau kamu itu istriku. Tapi aku insecure. Kayaknya semua wali murid di sini orang-orang sukses semua. Kamu juga orang sukses kok. Sukses bikin kamu nyaman dan jatuh cinta kan? Bisa aja. Ayo masuk. Kaisha, Hai, kalian udah ada di sini aja? kita juga baru nyampe. BTW, ini suami kamu ya? Iya, ini suamiku. Wih, masih muda banget. Pemimpin perusahaan apa suamimu? Siapa tahu nanti bisa kerja sama dengan suamiku. Kebetulan kemarin suamiku habis bikin kantor cabang di daerah Bekasi. Betul. Suamimu punya perusahaan apa? Suamiku juga sekarang lagi memimpin 2 perusahaan. Kemarin kita juga habis dari Jepang, survei lokasi untuk usaha baru. Kok kamu diam aja, Kaisha? Apa jangan-jangan suamimu nggak punya perusahaan? Iya nih, apalagi masih muda kayak gini. Paling cuma usaha kecil-kecilan. Untuk apa sukses dan banyak perusahaan jika selingkuhannya di mana-mana?
Maaf, sepertinya acara akan segera dimulai. Aku masuk duluan. Papa beneran selingkuh? Maaf ya, gara-gara aku, kamu jadi mendapat ucapan kurang nyaman seperti tadi. Gak apa-apa, itu mah sudah biasa. Mereka hanya orang-orang berisik yang tidak mempunyai pengaruh apapun dalam hidup kita. Menyala istriku. Halo, kenapa Om? Bekalnya udah dimakan belum? Nanti aja ya makannya. Sekarang Om. Kalau enggak, ya udah jangan ketemu aku lagi. Ya udah, aku makan. Bismillah, semoga gak keracunan. Nggak bakal keracunan sih. Paling cuma mules sedikit. Kamu kasih apaan? Nggak aku kasih yang aneh-aneh kok Om. Udah lanjut aja makannya sampai habis. Tapi sisain ya kotak bekalnya. Pedes banget. Padahal gak kelihatan pakai saus. Tapi kok pedes banget ya? Nggak aku kasih saus kok Om. Cuma cabai langsung yang aku ulek halus. Sejak kapan spaghetti tapi bumbunya ayam geprek kayak gini? Namanya juga masih belajar masak Om. Maklumin aja. Hel, aku mau ke rumah si Anton dulu ya. Ada yang harus aku ambil. Ke rumah si Anton? Maksudnya kamu mau ninggalin aku di sini sendiri gitu? Iya, mau nggak? Gak mau lah. Ngapain aku di sini sendirian? Berarti kamu takut ditinggalkan aku. Deh, bisa aja ngomongnya. Ya udah, ayo ikut karena kamu adalah sebagian paru-paru aku. Jadi kamu harus tetap ikut karena tanpamu bisa saja napasku terputus. Ya ampun, ada-ada aja. Orang tuh kalau mau ngegombal, bilang belahan hati, belahan jantung. Ini belahan paru-paru. Agak lain emang. Gak apa-apa, biar beda. Karena kalau sama, nanti kamu bosan. Iya sih paling beda. Ya udah, pergi sekarang yuk. Tak tonton, ada yang ketuk pintu. Ya lo bukalah Nel. Lo kan ART di sini. Ah iya, aku lupa. Bisa-bisanya dia lupa. Lah, kok lo ada di sini? Siapa Nel? Ini teh ada temannya. Oh si Anton. Masuk sini An. Sorry ya, ART baru gue emang suka loading. Bisa-bisanya dia diangkat jadi ART lo. Terus gue angkat jadi apa dong? Masa diangkat jadi anak? Jadi istri dong. Gila aja gue mau jadiin cewek setengah gila sebagai istri. Tapi kayaknya dia nggak gila beneran deh. Masa? Bukannya dia gila karena si Andi ya? Mana ada orang gila yang ngomongnya nyambung kayak gitu. Coba deh lo bawa dia ke psikolog. Mau bawa sekalian ke KUA juga boleh. Tasem lo. Meli. Iya, jangan kencang-kencang atuh teriakannya. Aku teh nggak budek. Oh, takutnya kuping lo ketutup. Kata siapa? Ini kuping aku masih lebar. Kenapa, Gak apa-apa. Sekarang lo beresin gelas kotor ini. Niatnya pergi ke Jakarta buat nyusul kekasih. Malah jadi pembantu begini. Lo keberatan. Nggak terlalu sih. Gelasnya cuma 2 kok. Ringan ini mah. Ini orang waras apa enggak sih? Tadi ngomongnya kayak orang bener. Sekarang malah nggak nyambung. Dasar aneh. Loh, kok ikut ke dapur? Mau makan? Biar Nelly buatkan mie. Nanti aja. Gue cuma mau nanya, lo keberatan jadi ART di sini? Kalau ditanya begitu, ya tentu aja aku teh keberatan. Karena aku datang ke Jakarta bukan buat jadi babu. Ya mau gimana lagi? Apa lo mau pulang aja? Gak mau atuh, Aku lagi malas ada di rumah. Sebenarnya aku teh kabur ke Jakarta bukan cuma buat nyusul Andi doang. Terus kenapa? Aku teh lagi gak betah ada di rumah. Aku gak punya teman di rumah. Setiap hari aku cuma dikelilingi penjaga. Sedangkan bapak kadang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah istrinya. Aku teh kesepian. Terus sekarang maunya lo gimana? Kalau lo tetap mau tinggal di sini, ya mau gak mau lo harus jadi pembantu jokap gue. Gak apa-apa. Bisa aja dari pembantu jadi menantu. Happy banget kelihatannya sayang. Iya dong, Mami. Kenapa coba? Ayo bilang samamu, apa yang membuat kamu happy? Karena hari ini Dedi datang ke sekolahku. Aku senang banget. Akhirnya aku bisa bawa Dedi ke sekolah kayak teman-temanku. Makasih ya, Mami. Udah mendatangkan Dedi yang ganteng kayak diri Andi. Sama-sama sayang. Mommy happy banget kalau lihat kamu happy kayak gini. Sekarang kita masuk yuk.
Adek udah pulang duluan kok. Siap, Mumi. Aku seneng banget melihat Zidane kayak gitu. Syukurlah aku juga ikut senang. Biasanya kalau habis acara kayak gini, Zidane suka nangis pas udah pulang. Dia bilang dia sedih karena nggak bisa bawa Dedi ke sekolah. Kasihan banget. Kenapa kita gak berjodoh dari dulu aja? Biar kamu dan anak-anak gak merasa kehilangan. Dulunya kapan nih? Kayaknya dulu kamu masih muda banget. Iya juga ya. Aku lagi hoki sekarang. Beli 1 gratis 2. Bisa-bisanya bilang hoki. Padahal banyak yang gak mau sama janda loh. Apalagi anaknya 2. Itu mah orang yang kurang bersyukur aja. Dia gak tahu betapa nikmatnya janda. Hahaha. Gak usah diperjelas kali. Udah belum yang? Apanya yang udah? Itu. Belum, masih lama. Lemes banget aku. Lebay banget. Kamu gak tahu aja kalau itu adalah kekuatanku. Ini udah hampir lobet karena udah lama gak di-charger. Permisi. Reno baru pulang. Iya, kerjaan lumayan padat. Tapi nggak ada kendala kan? Nggak ada, semuanya berjalan dengan lancar. Cuma otakku sedikit babak belur. Namanya juga lagi banyak kerjaan. Ya udah, kamu istirahat dulu aja. Mau makan atau minum? Tinggal panggil Bibi aja. Oke, tapi aku bukan pengen itu. Pengen apa? Pengen ketemu Rina. Boleh kan? Boleh gak? Boleh lah. Masa enggak sih? Ya udah boleh. Tapi nanti sekalian kamu bikin candi lagi. Kali ini jangan berbentuk corong. Bikin yang berbentuk cangkir buat ditaruh di kafe. Gak sekalian aja, suruh bikin penggorengannya. Boleh, sama pancingnya juga ya. Ngecok banget kalian, ih. Mending sekarang kita mandi. Sore Om. Sore juga. Nih kotak bekalnya aku bawa lagi. Habis nggak nih? Habislah, walaupun dosanya agak aneh. Aneh gimana Om? Ya aneh aja. Baru kali ini aku makan spaghetti rasa sambal geprek. Tapi rasanya enak kan Om? Iya enak, tapi Tapi kenapa Om? perutku moles. Mules kenapa Om? Mulai kontraksi. Om Sunggokong kenapa ya? Kenapa Om? Perut aku sakit. Kamu kasih apaan sih ke makanan itu? Aku nggak kasih apa-apa kok Om. Aku cuma kasih cabai setan doang. Cabai setan? Berarti ada setannya dong. Terus kemakan aku. Pantesan sakit perut. Bukan gitu maksudnya Om. Cabai setan itu cabai yang pedas. Bukan ada setannya. Pasti itu beneran ada setannya. Buktinya perut aku sampai sakit begini. Bentar, aku mau ke kamar mandi lagi. Waduh, Om Sunggokong beneran mencret ini mah. Perut aku sakit banget. Beneran sakit perut Om. Sakit banget sampai lemas. Ya ampun, kasihan banget. Maafin aku ya Om. Aku berani bersumpah kalau aku sama sekali gak meracuni Om. Kamu kalau mau putus dari aku ngomong aja. Jangan kayak gini caranya. Siapa yang mau putus sih Om? Aku berpikir kamu mau putus dariku. Tapi kamu gak mau bilang langsung. Makanya kamu jadiin aku kayak gini biar cepat mati. Astagfirullah. Aku gak sejahat itu ya Om. Lagian siapa juga yang mau putus? Om kali yang mau putus. Aku gak mau putus. Aku cinta sama kamu. Om gak lagi sekarat kan? Enak aja. Aku cuma sakit perut, bukan sekarat. Abisnya gak biasanya banget bilang cinta kayak tadi. Emangnya kenapa? Gak boleh kalau aku bilang cinta sama pacarku sendiri. Aku kan emang beneran cinta sama kamu. Kalau kamu gimana? Beneran mau putus dari aku? Enggak, siapa yang bilang gitu? Coba kalau gak mau putus, kamu bilang cinta dulu sama aku. Kok gitu Om? Ya gimana? Kalau kamu gak bilang cinta, berarti kamu beneran mau putus dariku. Karena tadi aku udah bilang cinta sama kamu. Tapi kamu gak bilang cinta sama aku. Berarti kamu gak cinta sama aku. Ya udah iya, aku cinta sama Om. Aku cinta sama Om Sunggokong. Beneran? Sebentar. Aduh, sakit. Om kenapa? Perut aku sakit lagi. Waduh, kasihan juga Om Sunggokong. Kalau terus-terusan sakit begini, aku buatin obat aja deh. Udah buang bebannya Om. Udah, tapi kayaknya beban yang lain masih banyak. Minum ini dulu Om. Apaan ini? Ini obat sakit perut. Aku tahu ini dari Mama. Kalau aku dan Aan sakit perut, Mama suka buatkan ini. Beneran? Beneran. Ayo minum Om. Hah? Lah, kok ada sembur Om? Apaan ini? Kok rasanya campur aduk antara manis dan gurih? Mana paket lengkap lagi? Kayak makan micin sama gula? Ini tuh Oralit Om, obat mencret. Sejak kapan Oralit rasa micin?
Hah, micin? Jangan-jangan tadi aku salah memasukkan. Aku kira garam, ternyata micin. Sebelum kita ke sekolah kakak kamu, kita ke salon dulu ya. Mau ngapain, Om? Mau potong rambut, sekalian mau perawatan, biar nggak terlalu kelihatan seperti om-om. Kamu nggak bisa dibohongi, Om. Kamu lihat aja nanti. Sekalian, kamu juga perawatan, biar makin cantik. Ayo masuk. Selamat ya atas kelulusan kamu. Thanks sayang. Aku punya sesuatu buat kamu. Aku sengaja nggak kasih kamu bunga. Karena aku yakin kamu juga nggak suka bunga. Tapi aku mau mesih kamu ini. Apaan ini? Kamu buka aja sendiri. Aku buka ya. Ini kunci apaan? Itu kunci mobil beserta surat-suratnya. Kamu buka aja sendiri. Ini beneran? Iya, ini sebagai hadiah untuk kelulusan kamu. Sekaligus bekal kamu bekerja. Sebenarnya aku sudah menyiapkan ini sejak lama. Karena momennya pas. Sekarang kamu lulus dan sebentar lagi akan opening cafe. Jadi aku berikan ini sekarang. Semoga kamu suka ya. Kamu masih nanya semoga aku suka? Orang gila mana yang gak suka dikasih hadiah kayak gini sayang? Tapi kenapa? Apa ada yang kurang cocok? Sekarang mobilnya sudah ada di rumah. Kamu bisa mengeceknya langsung. Kalau ada yang kurang cocok, kamu bisa memodif lagi. Bukan itu. Tapi aku beneran merasa gak enak banget sama kamu. Baru juga kemarin diberikan motor. Sekarang udah mobil lagi. Please jangan kasih aku pesawat dulu. Santai aja. Aku senang kok memberikan hadiah untuk orang yang aku sayang. Tapi gak kayak gini juga yang. Seandainya aku berikan hatiku, jantungku, beserta empeduku pun, aku gak bisa membayar apa yang udah kamu berikan sama aku. Ngapain dibayar? Aku gak lagi ngutangin kamu ya. Tapi ini terlalu berlebihan yang. Masa cuma lulus doang, aku sampai dikasih mobil Mercedes. Aku tahu harga mobil ini bukan main-main. Apalagi kamu belinya secara cash. Apa gak meronta jiwa miskuinku? Sampai aja kali. Aku ikhlas kok ngasih ini ke kamu. Aku tahu kamu orang baik. Kamu pasti selalu ikhlas ngasih apapun sama orang lain. Makasih banget ya. Aku gak bisa balas apa yang kamu berikan sama aku. Jujur aja aku gak punya apa-apa. Aku cuma punya cinta dan kasih sayang yang tulus. Serta punya sebuah pedang yang tidak akan pernah tumpul. Dan akan selalu membuatmu puas. Apaan sih? Ya intinya gitu deh. Aku gak bisa jelasin karena ini terlalu blablabla. Intinya I love you. I love you more. Semoga setelah ini kamu menjadi orang yang sukses ya. Amin. Kamu cantik banget. Kamu juga kelihatannya lebih muda kalau sudah potong rambut. Ya udah kita berangkat sekarang. Takutnya kita telat. Selamat ya, A. Semoga jadi orang sukses. Aku punya bunga buat AA. Makasih ya. Semoga ini bukan bunga dari kuburan. Enak aja. Aku beli sendiri loh, A. Tapi pakai uang Om Reno. Soalnya aku lagi bokeh. Dasar bocah. Selamat ya brother. Ini hadiah wisuda untukmu. Candi cangkir. Sekarang kita foto berdua dulu ya. Si zombie Anton minggir dulu loh. Asem bener. Ntar lama-lama gua nyewa cewek buat diajak football. Gak perlu nyewa cewek. Si Nelly aja lo ajak football. Tiada si Deli juga kali. Udah, diam lo. Gue mau foto sama Ayang ala-ala prewedding. Mas, ini boleh foto sambil ciuman gak sih? Emang bisa. Ya elah, malah nanya emang bisa. Udah lancar banget malah mas. Maksudnya sesama teman kayak gini emang bisa ciuman? Ya, teman katanya. Dia ini istri saya mas. Kita udah nikah. Cuma gak ada tandanya aja. Tandanya ada di dalam. Jadi gak kelihatan. Hahaha. Mulut si Alfa emang perlu disunat hel. Apa sih cinta? Gak usah macam-macam. Iya. Ya udah, kita foto biasa aja. Tar foto yang hot di dalam kamar aja. Foto bareng yuk. Hah, sama belereng. Lulus jalur doa ibu aja lah sok-sokan mau foto bang. Berisik lo. Sekarang gue mau foto dulu sama Helia. Kurang garam banget lo ya. Berani deketin istri gue. Dia emang istri lo. Tapi dia pernah tidur sama gue. Kurang ajar. Udah Al. Berani lo ngomong kayak gitu lagi, tinggal pilih aja apa yang mau gue hilangkan dari tubuh lo.
mata, tangan, kaki, atau ginjal lo sekalian. Al, udah ya. Kita pulang sekarang. Cepat naik. Kok nggak pulang ke rumah, Al? Al, mau kemana? Kenapa kamu ngikutin aku? Emang kenapa? Kamu marah sama aku gara-gara omongan si Andre tadi? Ya udah, aku minta maaf atas ucapan si Andre tadi. Tapi kenyataannya emang begitu. Aku ini wanita kotor, Al. Aku udah melakukan kesalahan besar yang membuat aku seakan tak pantas untuk siapapun. Termasuk kamu. Aku benar-benar merasa gak pantas buat kamu. Seandainya kamu mau ninggalin aku karena itu, aku ikhlas kok. Aku gak akan memaksa kamu untuk tetap mempertahankan aku. Kenapa kamu ngomong kayak gitu? Apa belum cukup pembuktian kalau aku ini beneran cinta sama kamu? Aku tulus menerima kamu apa adanya. Aku emang suka bercanda, Hel. Tapi cintaku padamu bukanlah sebuah lelucon. Alfa, aku gak tahu lagi harus bilang apa sama kamu, Al. Cukup bilang kalau kamu siap menjadi istriku sepenuhnya. Aku siap banget. Aku mencintai kamu yang sekarang dan kamu di masa depan. Bukan kamu yang di masa lalu. Jadi jangan pernah berpikir kalau aku akan meninggalkan kamu hanya karena masa lalu kamu. Ucapan aku sudah menyentuhmu, tapi senjataku belum. Nanti ya, kayaknya bentar lagi. Yes, akan kutunggu. Nanti malam kita dinner yuk. Dinner di mana, Yang? Di restoran dekat sini aja. Siap, sayang. Mau kamu pergi ke bulan pun akan aku ikuti. Pindah planet aja sekalian kalau begitu. Yuk masuk. Tunggu dulu. Aku mau memperlihatkan sesuatu sama kamu. Coba lihat. Ini mobil yang tadi kuncinya aku berikan sama kamu. Gimana? Suka nggak? Yan, kok kamu mau sih ngasih aku mobil semewah ini? Nggak apa-apa. Kan nantinya mobil ini juga bisa kita pakai sama-sama. Asal jangan dipakai macam-macam aja. Satu lagi. Cuma aku perempuan yang boleh duduk di kursi sebelah kamu. Iya sayang. Mana berani aku berbuat macam-macam. Pengen mati kali kalau sampai kayak gitu. Bagus. Setelah ini kamu fokus sama kafe ya. Aku percayakan semuanya sama kamu. Semoga sukses. Amin. Terima kasih banyak ya. Aku gak bisa balas semuanya sekarang. Doakan saja semoga aku menjadi orang sukses. Supaya aku bisa membahagiakan kamu dengan hasil kerja kerasku sendiri. Aku selalu mendoakan yang terbaik untukmu dan untuk kita. Duh, kalau udah senyum kayak gini, mana tahan. Kita masuk dulu. Yay, Mommy sama Daddy udah datang. Tapi kok Daddy pakai baju kayak gini? Kayak baju aku pas wisuda TK. Daddy tadi habis kegiatan lain ya sayang. Kirain Daddy habis wisuda TK. Bukan dong sayang. Mommy sama Daddy mau ke kamar dulu ya. Makasih ya kamu udah belain aku di depan anak-anak. Sama-sama. Sebenarnya walaupun kita jujur juga gak akan masalah. Hanya saja karena sejak awal anak-anak sudah berekspektasi kalau kamu ini bekerja di perusahaan. Jadi gak apa-apa lah, biarin aja. Bohong demi kebaikan gak masalah kok Yang. Iya, asal jangan sering-sering aja. Tapi kalau sama aku gak boleh bohong. Walaupun itu demi kebaikan. Karena tidak ada kebaikan yang didasari oleh kebohongan. Iya sayang. Mana berani aku berbohong sama kamu. Bagus, kalau berani berbohong, aku tebang batangmu. Istriku psikopat. Kita dinner dalam rangka apa nih? Dalam rangka perayaan kelulusan kamu. Berlebihan gak sih? Enggak juga sih. Kita dinner kayak gini buat berdua aja. Soalnya kita kan jarang-jarang ada waktu buat dinner. Ya udah kalau gitu kita berangkat sekarang ya. Iya, tapi kok kamu malah lihat jam dinding sih? Kamu gak punya jam tangan? Jam tangan aku rusak, tapi gak apa-apa. Nanti aku beli lagi atau aku benerin. Jangan beliin aku jam tangan ya. Hehehe, takut banget diberi hadiah. Pokoknya kamu jangan ngasih aku apa-apa dulu. Sebelum aku ngasih kamu sesuatu. Ngasih apa? Ya apa aja. Pokoknya kalau aku udah berhasil, aku akan belikan kamu sesuatu. Pokoknya sebelum itu kamu jangan ngasih apa-apa dulu selain jatah malam. Sama yang itu gak pernah lupa ya? Iyalah. Karena itu adalah sumber energiku. Dasar. Ya udah kita berangkat sekarang. Aku baru nyadar baju kita serba hitam ya. Kamu sih nyuruh aku pakai baju hitam sama celana hitam kayak gini. Kan kesannya kayak mau melayat. Ya nggak gitu juga kali.
Aku tuh nyuruh kamu pakai baju hitam dan celana hitam karena biar baju kamu tuh serasi sama baju aku. Tapi malah kayak gini. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Pakaian hitam itu lebih berdemaga. Tahu aja anak muda. Iya yang mulia. Teh Rina mau ikut juga gak ya? Gak usah diajak lah. Biar dia di rumah aja jaga intan di si Reno. Sayang banget kayaknya sama tadi buatan si Reno. Kapan lagi ada pengusaha berubah jadi seniman dadakan? Aku nggak ikut ya teh. Aku mau di rumah aja. Agak kurang enak badan juga soalnya. Ya udah, nggak apa-apa kalau gitu. Jangan lupa minum obat ya. Kalau butuh sesuatu, panggil Bibi aja. Iya teh. Makasih banyak ya. Sama-sama. Kita berangkat dulu. Kita bawa mobil yang baru ya. Beneran yang? Iyalah. Emang kamu pikir kita beli mobil buat dipajang aja? Ya kita pakai lah. Tapi kayak sayang banget gitu buat dipakai. Soalnya masih baru banget. Kalau nggak dipakai-pakai, selamanya akan tetap baru dong. Kayaknya gue mimpi juga belum pernah punya mobil kayak gini. Rahasia ilahi emang bener-bener wow. Kita kemana nih? Kita ke restoran Star Wars aja. Lah? Serius yang? Ya serius, emangnya kenapa? Tapi itu kan restoran termahal di sini yang. Karena mereka bukan cuma menjual makanan asal Indonesia aja. Bener kan? Iya, kita bisa pilih makanan dari negara mana aja. Tapi itu pasti mahal banget. Kita ke angkringan aja ya. Kamu pernah datang ke sana? Belum pernah. Aku cuma pernah mendengar aja. Karena kamu belum pernah, jadi kita datang ke sana. Kamu harus nyobain makanan di sana pokoknya. Tapi harganya pasti mahal banget sayang. Mahal kalau kita beli semua restorannya. Dasar istriku. Kenapa nggak ke restoran biasa aja sih yang? Makan di restoran bintang 3 aja harganya bikin ginjal berdenyut. Apalagi restoran bintang 10 kayak gini. Mana ada restoran bintang 10? Kebanyakan itu mah. Ya pokoknya bintangnya yang banyak aja. Bintang yang banyak itu di langit. Tapi tetap aja bintang yang paling bersinar ada di sampingku. Bisa aja bikin orang tersenyum. Berikan senyummu untuk semua orang. Tapi berikan cintamu hanya untukku seorang. Gini ya kalau punya pasangan yang lebih muda, dikit-dikit gombal. Soalnya kalau dikit-dikit bikin jatuh cinta itu kamu. Kenyang sama gombalan ini mah. Gak apa-apa, nanti ku bikin kenyang selama 9 bulan. Buset. Kayaknya dia beneran mau berubah jadi Sunggokong. Kenapa baru mangkak? Aku lagi sakit, Om. Apa? Sakit? Kamu sakit apa? Sakit kepala, tenggorokan, hidung mampet, komplit pokoknya. Ya udah, aku kesana sekarang bawain kamu obat. Sekalian kamu mau dibelikan apa buat makan? Aku mau dodol Garut. Belum juga dia apa-apain, tapi udah ngidam aja. Enak aja. Aku nggak ngidam ya. Abisnya kamu aneh-aneh aja. Masa tiba-tiba pengen dodol Garut? Kan Om nanya aku mau apa? Ya saat ini aku lagi pengen makan dodol Garut. Ya udah, kalau gitu kita ke Garut aja. Biar sekalian aku lamar kamu. Omongan Om bikin jantung nggak normal. Gimana rasanya makan di restoran ini? Enak kan? Enak, tapi kurang cocok di lidah Garut aku. Emang lidah orang Garut sama orang Jakarta beda ya? Aku nggak biasa makan yang kayak gituan. Apalagi yang tadi tuh apa? Ikan mentah kayak gitu. Enakan juga ikan pindang. Ya udah, lain kali kita makan di restoran Sunda aja. Biar kamu juga menikmati. Gak perlu makanan Sunda ataupun makanan mewah. Cukup kamu tersenyum aja sudah sangat nikmat bagiku. Bisa aja. Aku pikir kamu akan suka makanan di restoran ini. Makanannya aneh-aneh. Bahkan aku pikir tadi yang kita makan itu daging biawak. Ya ampun, itu daging sapi. Mana ada aku pesan daging biawak. Habisnya bentuknya aneh kayak gitu. Ya udah, kita pulang sekarang yuk. Makasih traktirannya ya sayang. Mudah-mudahan lain kali aku yang bisa traktir kamu. Amin. Oh iya, besok opening cafe kan? Iya, tapi aku udah nervous duluan. Padahal semuanya udah ready. Tenang, santai aja. Semoga openingnya rame. Kamu juga udah bikin iklan kan ya? Udah, aku sendiri yang jadi modelnya. Model sempat kali? Hah? Apa kamu bilang? Enggak, aku cuma keceplosan. Bohong. Kamu tadi ledek aku jadi model sempak kan? Aku cuma bercanda kok.
Oke, kamu harus lihat aku pakai sempak dong. Siapa takut? Yang, jangan kayak gini. Aku bercanda kok. Kamu kan lagi PMS. Kalau aku kebablasan gimana? Aku udah selesai kok. Hah? Serius? Iya, serius. Kalau gitu, ayo kita ciptakan gempa lokal. Non Rina, ada Tuan Reno nanyain Non. Beneran, Bi? Sepagi ini dia udah datang ke sini? Iya Non, beliau ada di ruang tamu. Ya udah, makasih ya, Bi. Pagi, Om. Pagi, kamu udah mandi? Udah, tapi aku belum dandan. Kenapa pagi-pagi banget kesininya? Semalam aku nggak bisa tidur. Amnesia, Om. Amnesia apaan? Orang aku ingat kamu terus. Mana mungkin amnesia? Maksud aku bukan itu, Om. Tapi, yang nggak bisa tidur itu, sebutannya apa ya? Amnesia atau apa sih? Insomnia. Nah, itu maksudnya. Tapi nggak apa-apa. Berkat salah ucap, Om jadi mengakui kalau Om nggak bisa tidur gara-gara ingat aku terus. Senang kan kalau kamu nyiksa aku kayak gitu? Aku nggak nyiksa Om ya. Itu cuma pikiran Om sendiri. Abisnya semalam kamu bilang lagi sakit. Makanya aku nggak enak pikiran. Semalam aku emang sakit, Om. Tapi sekarang udah sembuh kok karena lihat Cogan. Siapa tuh? Tetangga di sini ya? Nih orangnya di hadapan aku sekarang. Ternyata Om Sunggokum kalau udah potong rambut jadi ganteng kayak gini ya. Kamu tahu laki-laki kalau lagi salting ngapain? Ngapain, Om? Selto sampai pingsan. Rina, kok kamu belum siap-siap? Tadi aku mau siap-siap. Malah ada tamu, A. Bukan tamu lagi dia mah, udah langganan. Kalau nggak mau lihat aku terus datang ke sini, biarkan aku bawa Rina ke rumahku. Sembarangan. Minimal kamu harus bikin satu candi yang lebih gede, bukan miniaturnya. Nanti ku pindahkan candi Borobudur ke sini. Tak tonton. Apaan? Tak tonton, mau kemana? Gue ada acara, kenapa? Itu lo lagi masak apaan? Awas gosong. Aku nggak lagi masak kok. Dasar manusia setengah matang. Aku ikut ya. Ikut kemana? Ikut sama AA lah. Aku bosan di rumah terus. Enggak ya. Bawa lo tuh sama aja bawa kucing liar. Tak tonton mah gitu. Aku juga bisa kok jadi kucing jinak. Mata lo kenapa? Kelilipan cicak. Bukan, tapi kelilipan masa depan bersamamu. Anjir, siapa yang ngajarin lo ngomong kayak gitu? Anton, udah mau berangkat ya? Iya mah, tapi ini orang malah nyeribetin. Nyeribetin gimana? Masa dia bilang mau ikut segala? Kayaknya itu ide bagus, An. Mama rasa di acara seperti ini kamu juga butuh partner. Jadi nggak ada salahnya juga kamu bawa Nelly. Mama nggak salah ngomong kan? Enggak lah, An. Nelly, kalau kamu mau ikut, ayo biar saya dandani. Saya juga punya beberapa dress yang sudah jarang dipakai. An, kamu tunggu sebentar ya. Biar Mama dandani Nelly dulu. Wah, ini nyokap gue waras nggak sih? Nelly, kamu duduk di sini ya. Biar saya dandani sebentar. Dulu saya sangat menginginkan anak perempuan dan sering membayangkan mendandani anak perempuan. Tapi kenyataannya saya cuma diberi satu anak laki-laki. Lah, kok kamu kayak mau nangis? Aku cuma ingat almarhum Mama. Ya ampun, ternyata Mama kamu udah nggak ada. Jangan nangis ya, nanti cantiknya hilang. Itu si Nelly setengah waras mau diapain sih? Hah? Ini beneran Nelly? Kenapa jadi berubah cantik begini? An, gila kamu udah hampir netes tuh. Masa sih mah? Kamu lihat Nelly kayak lihat es doger aja. Seger banget mah. Nelly cantik kan? Iya, make up-nya bagus. Make up-nya yang bagus? Atau orangnya yang cantik? Ya udah, aku berangkat dulu ya mah. Takut telat soalnya. Melinya jangan lupa dibawa. Ya udah, Mel, ayo berangkat. Bisa jalan sendiri kan? Maunya sih digendong, A. Naik keranda aja mau nggak? Kan nggak boleh gitu, Kamu bawa mobil Mama aja ya. Kebetulan hari ini Mama lagi nggak ada acara. Tak bawa mobil sih mah. Malas Aku mau naik motor aja. Kamu kan bawa Nelly. Masa dia udah pakai dress cantik begini harus naik motor? Ya udah deh. Nyusahin aja. Mel, ayo jalan. Tunggu atuh, A. Aku nggak bisa jalan cepat-cepat. Untung aja sekarang lo lagi cantik. Jadi gue nggak bisa marah.
Udah ya, sekarang kita berangkat. Takutnya kita telat. Aku nggak mau ikut kalau kakak ikut. Ya udah, kamu diam aja di rumah sama Debbie. Zidan, Ziva, jangan begitu ya sayang. Ziva kenapa nggak mau ikut kalau kakak ikut? Aku kesal sama kakak. Kakak itu orang yang paling menyebalkan di dunia ini. Ziva, tak boleh gitu ya sayang. Mami tahu Ziva lagi kesel sama kakak. Tapi kesel itu cuma sebentar sayang. Nanti juga hilang lagi. Karena Mami yakin kalian ini sebenarnya saling menyayangi. Kalian ini saudara. Jadi jangan kayak gini. Udah ya, kalian jangan berantem lagi. Gak baik. Biasanya yang berantem itu binatang. Kalian mau gak jadi binatang? Nggak mau. Kakak aja tuh. Kamu yang ngajak berantem. Kalau gak mau jadi binatang, jangan berantem lagi. Kalau berantem lagi, nanti ada ekor sama tanduknya. Terus, Ziva jangan marah-marah terus sama kakak ya. Marah itu sifatnya setan. Mau gak jadi setan? Nggak mau. Nah, supaya tidak jadi binatang dan setan, berarti gak boleh berantem sama marah-marah lagi ya. Iya, Mumi. Bagus. Sekarang kalian baikan ya. Sekarang Ziva minta maaf duluan sama kakak. Setelah itu kakak yang minta maaf sama adek. Ya udah, aku minta maaf ya kak. Kakak juga minta maaf. Ya udah, sekarang kita masuk ke dalam mobil ya. Anak-anak udah masuk. Sekarang giliran ratunya. Ratu apaan kali? Ratu kegelapan. Enak aja. Hehehe, canda sayang. Kamu tuh ratu di hatiku, di ginjalku, di paru-paruku, bahkan di empeduku. Agak lain emang kamu ini ya. Ya udah, kita masuk sekarang yuk. Aku tahu kamu pasti lelah karena anak-anak bertengkar kayak tadi. Udah biasa itu mah. Makanya kita harus punya kesabaran yang tebal kalau udah punya anak. Pantas kamu sabar banget. Kamu emang beneran mantap. Apanya yang mantap? Maksudku, kamu emang beneran hebat. Kenapa malah jadi ngomong mantap sih? Ini pasti gara-gara keinget adegan semalam terus. Sama yang itu gak pernah lupa ya. Rina gak berangkat bareng kita. Biarin, dia mah lama. Biar bareng si Reno aja. Lumutan-lumutan deh si Reno nungguin Rina dandan. Kok warna baju kita sama ya? Kita kan sehati. Segantung juga gak sih? Iya, satu denyut nadi juga. Makanya kalau kamu sakit, aku yang lemah. Bisa aja kamu. Ya udah, kita berangkat sekarang. Alfahir ya, Mama mau bicara sama kalian. Ada apa, Mah? Ini apa? Mah, Mama dapat itu dari mana? Mama mendapatkan ini dari sekucil anak kamu. Mama pikir ini kertas dari kampus kamu. Tapi ternyata kamu bilang Hilya tidak hamil. Lalu ini apa? Kenapa ada keterangan kuret dari rumah sakit? Apa yang dikuret? Mah, dengarkan penjelasan kita dulu. Apa yang harus Mama dengarkan dari kamu? Rasanya percuma Al. Mama udah percaya sama kamu. Sama Hilya juga. Tapi ternyata kalian membohongi Mama. Kalian menikah karena Hilya hamil kan? Baiklah, aku akan jujur Mah. Hilya memang hamil Mah. Kita menikah di saat Hilya hamil muda. Tapi tolong, Mama jangan marah besar lagi. Semua ini terjadi atas ketidaksengajaan. Aku tahu ini salah Mah. Kami berdua salah. Mungkin kami termakan bujuk rayu setan. Sampai melakukan hal keji itu. Tapi percayalah, sekarang aku dan Hilya benar-benar menyesal. Dan oleh karena itu, kami memutuskan untuk menikah. Agar tidak terjadi lagi hal buruk seperti yang pernah dialami. Aku juga minta maaf yang sebesar-besarnya kepada Mama. Maaf jika aku telah membuat Mama kecewa. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Tolong maafkan aku dan Hilya. Jangan benci kami juga, Mah. Sekecewa apapun Mama, tidak akan sampai membuangmu. Anak tetaplah anak. Baguslah jika kalian menyadari kalau itu semua salah. Berbanyaklah memohon ampun kepada Sang Kuasa. Iya, Mah. Tapi Mama mau memaafkan kita kan? Mau sampai kapanpun Mama marah kepada kalian, rasanya itu tidak ada gunanya. Mama memaafkan kalian, tapi belum tentu Allah memaafkannya. Kita masih bisa memohon ampun dengan bertaubat, Mah. Terima kasih sudah memaafkan kami. Mah, maafkan aku juga. Iya, Mama sudah memaafkan kalian. Terima kasih, Mah. Ya sudah, kalian mau pergi sekarang kan? Iya, Mah. Kita berangkat dulu ya. Mama baik-baik di sini. Kita juga gak akan sampai malam kok. Al, makasih banget ya. Kamu masih menutupi aibku di depan mama kamu. Kamu benar-benar berhati malaikat. Aku gak tahu lagi harus ngomong apa ke kamu. Kamu adalah istriku, Hel. Menutupi aibmu adalah sebuah kewajiban bagiku.
Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kafe ini resmi kami buka. Terima kasih sayang. Cie, Apaan lo cie-cie? kalian cocok. Cocok dari mata kakinya kali? Tonton mau kemana? Aku ikut. Tonton jalannya cepet banget kayak kuda. Lo ngapain sih ngikutin gue terus? Aku nggak mau sendirian di sana, Aku nggak kenal siapa-siapa. Yang aku kenal cuma Andi. Tapi masa aku mau deketin Andi sih? Nanti aku dimarahin istrinya lagi. Dah waras lo. Tonton Aku udah waras sejak dalam kandungan kali. Bukannya kemarin lo agak miring ya? Sekarang udah lurus, Dah lah, lo jangan ikutin gue. Gue mau ke toilet dulu. Aku ikut, Gue mau boker. Aku tunggu di depan deh. Buset, pesona orang setengah matang jadi amat. Bikin jantung gue gak aman. Katanya mau ke toilet. Gak jadi, udah mundur lagi emasnya. Kemas apaan, Temas batanan. Ya udah, sekarang kita balik lagi ke area utama. Ya, openingnya udah selesai. Om sih lama bawa mobilnya. Lah, kok aku? Bukannya kamu yang lama dandannya? Tapi tetap aja, Om bawa mobilnya lama. Coba kalau nggak lama, pasti udah nyampe sini dari tadi. Kan macet. Masa gara-gara macet kamu nyalahin aku? Pokoknya tetap salah Om. Dan dari rumah ke sini juga lumayan jauh. Apa itu juga salah aku? Kenapa gak nyalahin jalannya aja yang panjang? Iya salahin aja sana. Tapi yang lebih salah tetap yang bawa mobilnya. Dia yang lama, dia yang bikin telat. Yang disalahkan orang yang bawa mobil sama jalannya. Aku mau nyamperin Andi dulu. Kamu? Kak, kamu ingat saya? Siapa Hel? Bukannya dia itu... Dia orang yang pernah mau berbuat kurang ajar sama aku, Al. Dulu aku dibawa ke klub sama sepupu aku. Taunya aku malah dijual sama dia. Untung aja waktu itu Andi segera datang menyelamatkan aku. Apa? Jadi Om pernah datang ke klub terus melakukan itu? Bukan gitu ceritanya. Terus gimana? Orang jelas-jelas si teteh ini korbannya. Dasar buaya darat bapaknya biawak. Buat kamu, saya minta maaf. Yang penting tidak terjadi apa-apa di antara kita. Yang kamu bilang tadi beneran Hel? Beneran lah, Al. Tapi itu dulu banget, waktu aku awal-awal putus sama si Andi. Tapi beneran gak terjadi apa-apa kok di antara kita. Aku tadi cuma kaget dan gak nyangka aja bisa ketemu orang itu. Tapi kok dia dekat sama adiknya si Andi ya? Cewek yang tadi itu adiknya si Andi kan? Iya, itu si Rina. Tapi kayaknya tadi dia ngambek pas denger omongan kamu. Noh, bisa gitu ya? Emang Rina siapanya orang tadi? Padahal aku cuma mau ngata-ngatain cowok tadi doang. Karena malam itu aku gak sempat marahin dia. Ya udah, nggak apa-apa Hel. Aku juga gak tahu hubungan dia sama si Rina itu apa. Kok kamu baru muncul? Iya teh, aku baru datang. Maaf ya telat. Buat Andi dan Teh Kaisha, selamat ya. Semoga kafe ini rame terus. Makasih ya. Ayo kamu makan-makan atau minum dulu di sini. Oh iya, Reno mana? Kamu datang sama Reno kan? Gak tahu teh, dia udah jadi buaya kali. Aku haus, mau minum dulu ya. Rina kenapa ya? Paling lagi ngambek sama si Reno. Tapi kenapa ngambek ya? Biasalah bocah, gak usah dipikirin. Nanti kepala kamu penuh. Udah gak muat, ini juga harus ada yang dibuang separuh. Buang aja sebagian kenangannya. Nanti aku beli memori lagi deh. Sayang soalnya kalau dibuang. Sayang kenapa? Gak kenapa-napa sayang. Bisa aja bikin orang salting. Biasanya kan kamu yang bikin aku salting. Sekarang giliran aku yang ngelakuin itu. Dasar ya tukang balas dendam. Biarin, balas dendam itu menyenangkan. Oke, nanti aku siksa kamu di kasur. Biar kamu juga balas dendam ke aku. Beda cerita kalau itu. Ngapain ngikutin terus sih? Aku mau menjelaskan soal yang tadi. Semuanya udah jelas. Itu semua cuma salah paham. Tapi percayalah, aku belum pernah melakukannya. Halah, bullshit. Ngomong aja kalau dari dulu Om tuh suka datang ke klub. Terus bayar cewek-cewek buat menemani tidur. Iya kan? Astagfirullah, gak gitu juga. Terus gimana? Orang kenyataannya kayak gitu kan? Makanya kamu dengerin penjelasan aku dulu. Waktu itu aku memang ada niatan untuk berbuat macam-macam. Karena aku merasa hidupku hampa, sepi, meronta-ronta, gitu-gitu aja. Jadi aku berpikir untuk mencari kesenangan di sana. Itu aku baru mau nyoba doang. Tapi langsung gagal. Kamu percaya ya? Aku ini masih perjaka. Halah, aku gak percaya. Kamu butuh bukti? Oke, aku akan membuktikan kalau aku ini masih perjaka. Teh, aku ikut pulang ya.
Bukannya kamu pulang sama si Reno? Aku mau pulang bareng AA aja. Boleh kan? Ya udah, nggak apa-apa. Ayo kita masuk. Rina, Kamu lagi marah sama si tukang candi? Tukang candi? Iya, itu pacar kamu tukang candi. Ada-ada aja kamu ini. Aku lagi malas aja, A. Ya udah, putus aja nggak apa-apa. Masih banyak yang lebih muda dari dia. Kok putus sih, A? Ya memangnya kenapa? Kamu cinta banget sama dia. Biasanya juga kamu suka sama laki-laki yang kayak artis Korea gitu. Kok ini tiba-tiba malah tertarik sama pembuat candi? Andi, gitu-gitu juga dia baik. Baik doang, minimal bisa mindahin candi ke depan rumah. Udah kamu tuh seneng banget dulitin adiknya. Orang dia lagi galau juga. Iya yang, lagian dia ada-ada aja pakai galau segala. Rina mana? Rina udah masuk, jangan tegur dia dulu. Dia menangis karenamu hari ini. Tapi ini cuma sekedar salah paham. Aku akan menjelaskannya lagi kepada Rina. Lain kali saja, lebih baik biarkan Rina istirahat dan datang lagi setelah hatinya adem. Kira-kira mereka kenapa ya? Gak tahu, mungkin si Rina ngambek gara-gara gak dikasih jajan seblak. Macau kamu Anak-anak berdua aja tidurnya ya. Lah, kok nanya kayak gitu? Emang biasanya tidur berapaan? Bertiga sama adiknya mereka. Kamu mau punya anak? Maulah, aku mau launching produk baru. Produk gak tuh? Iya dong yang, tapi gak apa-apa deh. Kalau kamu belum siap jangan dulu. Aku juga masih muda, masih perkasa. Tenang aja, mau bikin 10 anak pun aku bisa. Sekalian aja bikin pabriknya dulu, biar bisa bikin banyak. Dan kamu pabriknya. Aku pabriknya, kamu mesinnya. Pintar banget istriku. Ayo kalau gitu kita mulai produksi. Mulai kambuh. Udah sampai, ayo keluar. Nel, ayo turun. Tah, malah molor lagi. Tapi cantik juga dia kalau lagi tidur kayak gini. Ya elah, An, ngapain juga pakai ngomong kayak gitu? Ingat, dia itu babulo. Nel bangun. Nel bangun, udah nyampe. An, ya ampun. Kamu mau apain si Nelly? An, jawab mama. Kamu apain si Nelly? Aku nggak ngapa-ngapain dia kok, mah. Tadi aku cuma mau bangunin si Nelly doang. Benar. Mau bangunin tapi kok posisinya gitu amat? Tadi Anton kebeleset, mah. Jadi deh kayak gitu. Tapi serius, Anton gak ada niat macam-macam. Apalagi buat nyium bibirnya dia. Nyium bibir? An, asal kamu tahu ya. Apa yang kamu katakan itu adalah apa yang kamu pikirkan. Dan apa yang kamu pikirkan itu adalah apa yang ingin kamu rasakan. Aku lupa kalau mama aku ini pernah kuliah jurusan psikologi. Awas aja kalau kamu berani macam-macam sama perempuan. Dari kecil mama sudah mati-matian mengedukasi kamu tentang hal tabu seperti itu. Bahkan mama juga melarang kamu pacaran. Iya, mama menyiksaku dengan status jomblo. Bukan nyiksa ya, mama cuma takut kamu gak bisa kontrol diri. Pacaran tuh apa sih? Cinta. Asal kamu tahu ya An, pacaran itu 5% cinta dan 95% adalah rasa penasaran. Siap Bu Hajah. Bagus. Ingat, mama 2 bulan udah hajah. Bangunkan si Nelly. Suruh dia tidur di kamar aja. Gila, jokes emak-emak ngena juga. Tonton, kita di mana? Di alam barzah. Astagfirullah, ngagetin aja. Nelly kira beneran. Makanya kalau di mobil jangan tidur. Habisnya aku ngantuk banget. Tonton diam aja, nggak ngomong-ngomong. Masa aku ngomong sendiri kayak orang stres? Emang lo waras ya? Orang gila mana yang bisa membuat orang waras salah tingkah? Lo orang gilanya. Rina kenapa ya? Kok gak ikut makan? Gak tahu, mungkin dia masih galau gara-gara si Reno. Jadi penasaran Rina diapain sama si Reno? Sampai galau segitunya? Nanti biar aku tanyakan langsung, kalau besok masih kayak gitu. Soalnya si Rina tuh kalau lagi gak enak hati, jangankan aktivitas seperti biasa. Keluar kamar aja jarang. Waduh, terus dia makannya gimana? Kasihan dia belum makan. Apa diantar aja kali ya ke kamarnya? Gak usah yang, nanti malam juga kalau dia lapar pasti keluar nyari makanan. Aku tahu walaupun gak enak hati, si Rina tetap enak makan kok. Syukur deh kalau gitu. Iya,
Habis ini aku mau ke kamar anak-anak dulu ya. Zidan dan Ziva udah makan tadi sore. Aku mau lihat apa mereka udah tidur atau belum. Ya udah, aku ikut yang. Ikut aja kamu mah. Iya dong, aku kan pantat kamu. Kok pantat sih? Iya, kenapa emangnya? Kamu kan gak punya ekor. Jadi ya aku bilang pantat aja. Ziva kenapa sayang? Ziva belum bobo? Aku sakit, Mumi. Kepalaku pusing. Aku juga enak. Ya ampun, kamu sakit sayang. Kamu demam sayang. Bentar ya, Mumi panggil dokter ke sini. Ziva sakit apa sayang? Kayaknya demam, tapi biar diperiksa dulu sama dokter. Sekarang Ziva tidur ya. Aku nggak mau tidur di sini. Aku mau tidur sama Mumi aja. Ya sudah, kita pindah ke kamar Mumi aja ya. Biar Mumi bangunkan kakak dulu. Kasihan kakak kalau tidur sendirian di sini. Jangan bangunkan yang, kasihan. Biar aku aja yang gendong dan mindahin Zidan ke kamar kita. Beneran? Iya, kamu bawa Ziva aja dulu. Biar aku yang bawa Zidan ke kamar. Ziva sayang, tidur ya. Gak mau, Mumi. Aku mau digendong aja. Tapi Mumi pegel sayang kalau harus gendong kamu terus. Sekarang kita tidur ya. Gak mau. Pokoknya aku mau digendong aja. Aku gak mau tidur di atas kasur. Mumi, aku pusing dan enak. Ya udah, oke Mumi gendong ya. Tapi Ziva tidur. Biar aku aja yang gendong Ziva. Ziva gendong sama Daddy aja ya. Kasihan Mumi kecapean. Tapi Daddy juga capek. Enggak dong. Daddy kan jagoan. Yuk gendong sama Daddy. Nanti kalau udah pegal, kamu ngomong aja ya. Biar kita gantian. Kalau lagi sakit, Ziva emang kayak gini. Dia nggak mau dilepas. Maunya digendong terus. Padahal udah gede. Udah berat banget. Nggak apa-apa yang. Kamu istirahat aja dulu. Ziva sering kayak gini ya. Kalau lagi sakit doang dia kayak gitu. Gak kebayang gimana rasanya kamu gendong Ziva sendirian kayak gini. Kamu beneran hebat. Ya mau gimana lagi. Daripada Ziva nangis terus. Untung sekarang ada kamu. Jadi kita bisa gantian. Gak usah gantian. Mau sekalian digendong sama kamu juga aku kuat. Dih, hodam kamu apaan emang? Gajah Mada. Gak bisa. Aku gak bisa tenang. Kok centang satu sih? Duh, gimana ini? Kenapa coba nomornya pakai gak aktif segala kayak gini? Aku gak bisa tenang kalau kayak gini. Tunggu. Ada apa? Ziva baik-baik aja kan? Enggak kok teh. Ziva baik-baik aja. Tadi Ziva lagi tidur abis minum obat. Terus kamu kenapa? Kayak orang khawatir gitu? Anu apa? Kamu mau sesuatu? Aku mau pulang ke Garut sekarang, Ngapain pulang? Jangan bilang karena kamu lagi galau sama si Reno, kamu sampai mau pulang. Kalau gitu lebih baik putus aja. Karena kedatangan kamu ke Jakarta bukan untuk pacaran, tapi untuk sekolah. Kalau kayak gini, kedepannya kamu pasti kayak gini lagi. Dan membuat sekolah kamu terganggu. Kakak sarankan kalian putus aja. Bukan gitu, Tapi... Tapi apa? Dari tadi kamu ngomong gak jelas. Sekarang kamu bilang di mana si Reno, biar kakak yang ngomong langsung dan memutuskan hubungan kalian. Om Reno sekarang ada di Garut, Di Garut? Ngapain? Dan tadi pagi dia nanya aku lagi ada di mana. Ya udah, aku jawab kalau aku ini lagi di perjalanan menuju Garut. Tahu-tahu tadi Om Reno udah ada di Garut aja. Tapi pas aku telepon gak aktif. Aku jadi khawatir, Waduh, kamu ini gimana sih? Aku beneran khawatir, Aku izin mau pulang sekarang ya. Tunggu dulu. Mending sekarang kita telepon bapak dan pastiin dulu kalau si Reno ada di sana atau enggak. Tadi katanya udah nyampe kan? Iya, udah ada di depan gapura. Oke, bentar. Aku telepon bapak dulu. Halo, Assalamualaikum Andi. Iya, Waalaikumsalam Pak. Pak, aku mau nanya, di sana ada si Reno gak? Reno? Gak ada. Kok kamu malah nanya sama bapak? Reno itu orang Jakarta kan? Iya Pak, ya udah kalau gitu. Tapi kalau tiba-tiba si Reno datang ke sana, hubungi aku ya Pak. Iya, aneh-aneh aja. Orang Jakarta masa tiba-tiba ada di Garut?
Ngapain coba? Mau jualan dodol? Gimana, A? Gak ada. Kan? Gimana dong? Aku takut Om Reno kenapa-napa. Aku izin pulang sekarang ya, Teh. A? Kamu gak boleh pulang sendiri. Kamu juga belum pernah pulang dari Jakarta ke Garut sendirian. Nanti malah kakak yang kena amuk bapak gara-gara biarin kamu pulang sendirian. Terus gimana dong, A? Aku nggak bisa diam aja. Aku masih ingat betul waktu pertama kali Om Reno datang ke Garut. Dia malah nyasar ke pesawahan. Gimana kalau sekarang nyasar lagi? Biarin. Paling nanti jadi Tarzan di Garut. Makanya, lain kali jangan asal ngomong. Jangan asal ngirim pesan sama orang. Pikirkan juga dampaknya kayak gimana. Kalau udah gini, jadi repot kan? Biarin aja. Biar pacarnya kepincut janda Garut. Yang udah kasihan Rina. Aku mau pulang, A. Kamu pulang diantar Pak Supir aja? Mau nggak? Iya, Teh. Nggak apa-apa. Yang penting aku bisa sampai Garut. Tapi aku nggak bisa biarin Rina pulang sendiri. Walaupun diantar Pak Supir. Nanti bapak sama mama pasti ngomel sama aku. Terus gimana dong? Aku juga nggak bisa ikut mengantar. Soalnya Ziva lagi sakit. Ya udah, biar aku aja yang antar Rina pulang gimana? Aku janji besok atau lusa juga aku udah balik lagi. Gak apa-apa, kita LDR semalam doang. Ya udah, nggak apa-apa deh. Tapi hati-hati ya. Ya udah, Rina sekarang kamu siap-siap dulu ya. Kamu mau bawa baju nggak? Biar aku masukin ke dalam tas. Gak usah yang, di rumah juga baju aku masih ada kok. Ya udah, kalau gitu langsung berangkat aja. Takutnya nanti keburu malam. Oh iya, mau diantar Pak Sopir atau mau bawa mobil sendiri? Aku bawa mobil sendiri aja ya, boleh kan? Ya nggak apa-apa lah, itu kan mobil kamu. Ya udah, hati-hati ya. Nanti kalau udah sampai sana, jangan lupa kabarin aku. Iya sayang, tapi sebentar. Aku mau bawa bekal dulu. Bekal apa? Kamu mau bawa snack, roti, atau apa? Kayaknya di dapur masih banyak stok makanan. Kok malah ketawa sih? Aku bukan mau bekal itu sayang. Terus mau apa? Aku mau bekal yang ini. Dasar. Sun dulu sini sebelum suamimu berangkat. Udah nanti kebablasan. Kamu kan mau berangkat. Astaga, aku sampai lupa yang. Dasar nafsuan. Gimana nggak nafsu coba? Tiap hari lihat istri bohai kayak gini. Tapi sekarang kan kamu mau berangkat. Yuk aku antar ke depan. Rina pasti udah nunggu. Tunggu dulu bentar yang. Ada yang bangun nih. Ya udah tidurin dulu. Gimana tidurinnya? Dia mulai aktif. Ya udah sini, biar aku elus-elus supaya tidur. Mana bisa? Bukannya tidur malah makin tegang. Lagian kamu sih, orang mau berangkat juga pakai main kokop-kokop segala. Apa yang ulangi? Apa yang diulangi? Itu tadi kata kamu main apa? Kokop sayang. Siap sayang. Enggak ya, nanti kamu enggak berangkat-berangkat. Kan tadi kamu yang minta. Gimana sih? Aku jawab pertanyaan kamu, bukan minta. Oh gitu. Paling nanti malam kamu kangen sama aku. Terus visi aku minta kiss online. Enggak ya, yang ada kamu tuh paling yang kangen duluan. Oke, kita lihat aja ya nanti malam siapa yang kangen duluan. Siapa takut? Kalau kamu yang kangen duluan, kamu harus bawain aku bunga dari Garut tanpa layu. Oke, tapi kalau kamu kangen duluan, siap-siap aja nanti pas aku pulang, kita main 5 ronde. Apa enggak patah tuh pinggang? Enggak lah, kan kita gantian. Hahaha. Ngaco kamu Udah, ayo buruan. Kasihan Rina udah uring-uringan mikirin si Reno. Paling si Reno diculik Mak Erot. Mak Erot mantan bapak kamu itu ya? Ingat aja kamu ini. Ya ingat lah, memori aku tuh haramnya tinggi. Wah, berarti bakal ingat terus dong. Tentu, apapun yang pernah kamu lakukan akan aku ingat terus. Baguslah kalau itu. Kan kebanyakan yang aku lakukan sama kamu di atas ranjang. Berarti kamu akan terus mengingat hal itu. Dasar otak mesum. Gak bisa gitu berpikir normal sekali aja. Gak bisa. Kalau sama kamu tuh bawaannya error terus akunya. Udah ada kabar dari Reno? Mayun, A. Udah tenang aja. Paling si Reno kepincut janda Garut. Gak boleh ngomong kayak gitu. Ucapan adalah doa. Iya, kalau emang kenyataannya gitu, gimana? Janganlah, A. Masa Om Reno kepincut janda sih? Dia tuh pantasnya sama janda. Lagian kamu juga baru mau masuk sekolah. Kok mau sana Om En? Aduh, gana sih sekolah udah nikah sama tante-tante. Jangan salah. Ini bukan sembarangan tante-tante. Tapi tante-tante premium. Premium gak tuh?
Tewek noh melon aja. Ya dong, melonnya juga pada minum. Jangan ngomong sembarangan ya. Adikmu ini udah nggak polos lagi. Bahaya ini, harus segera dinikahkan. Wah, kok kayaknya aku kenal sama mobil itu? Ini mobilnya si Reno, berarti dia ada di sini. Bener, tapi orangnya di mana ya? Mending sekarang kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok kalian pulang gak kasih tahu mama dulu? Sengaja kita pulang karena mendadak. Tuh kamu pulang berdua aja sama Rina. Terus sama anak-anak mama. Perasaan gak ikut Ziva lagi kurang sehat. Jadi aku pulang berdua aja sama Rina. Kirain mama kamu sama Keisha lagi ada masalah. Matanya pulang mendadak. Enggak kok Aku pulang cuma mau ngantar si Rina nih. Dia tetap pengen pulang. Karena pacarnya dia kerjain sampai nyusul ke Garut. Jangan diperjelas. Biarin. Biar mama sama bapak sekalian tahu. Yosua pacar? Siapa? Si Juni. Salah bukan Juni lagi. Sekarang udah Juli. Tak mungkin ada-ada aja. Dulu kan pacarnya Rina ini si Juni. Padahal cewek kan. Bukan. Aku nggak pernah pacaran sama dia. Dianya aja ngaku-ngaku. Terus ini manggil siapa? Nyasa si Rena Dia pacarnya si Rina. Sebenarnya jelas. Rena? Rena yang orang Jakarta itu kan? Tapi kok masa dia pacar kamu sih? Ya mereka pacaran baru 1 minggu. Ya udah, mana si Rena? Ada di sini kan? Tadi mobilnya ada di luar. Ada di dapur. Lagi makan megaka entok sama bapak. Ayo tuh, biar sekalian kamu berdua juga makan. Tadi mama masak banyak. Gak tahu kenapa tiba-tiba mama mau masak banyak. Kayaknya udah ada firasat kalau anak-anak mama bakal datang. Cuma sayangnya aja, Keisha sama cucu-cucu mama gak datang. Jadi kayak ada yang kurang deh. Assalamualaikum, Pak. Bapak lagi makan apa? Waalaikumsalam. Om Reno, aku kira Bapak. Makanya penting melihat wajah dulu. Ini Bapak juga kemana sih? Bapak habis dari kamar mandi dulu, Lagian, kenapa Om Reno pakai baju Bapak? Sebelum kesini, mobilku kejebak lumpur. Terus bajuku kotor. Pas mau bersih-bersih di sungai, aku malah nyemplung. Untung gak hanyut. Lagian ada-ada aja. Lumpur di mana coba? Emang ada lumpur di jalan menuju sini? Ada. Tadi aku ngikutin map. Malah ngikutin map lagi. Udah jelas-jelas map itu sesat. Mau gimana lagi? Soalnya aku gak hafal jalan. Terus kenapa HP Om gak aktif? Dibilangin nyebur ke sungai. Ini sebenarnya ada apa? Bapak beneran gak paham. Tiba-tiba Reno datang ke sini nanyain kamu. Kamu baru datang ke sini. Konsepnya gimana ini Jadi tuh konsepnya begini, Pak. Si Rina ini ngerjain si Reno. Dia bilang kalau dia pulang ke Garut. Terus tanpa menyelidiki lagi, Reno langsung nyusul ke Garut. Taunya si Rina merongkol wae di rumah. Terus hubungan Reno sama Rina ini apa? Kok bisa sampai nyusul lagi? Mereka pacaran, Pak. Apa? Pacaran? Astagfirullah Rina. Bapak ngirim kamu ke Jakarta buat sekolah. Tapi ini kenapa malah pacaran? Sekolahnya juga belum dimulai. Tapi udah dapat pacar aja. Maaf, Pak. Saya minta maaf, Pak. Tapi niat saya bukan untuk main-main kok. Saya berani memacari Rina karena saya akan menjadikannya sebagai istri saya. Hah? Gimana ini Masa Rina udah ada calon suami? Nikahkan saja kalau gitu, Pak. Hah? Nikah? Iya tuh, Ning. Mama sama Bapak gak akan tenang kalau kamu di Jakarta udah pacaran kayak gitu. Mama takut terjadi hal buruk. Tapi masa langsung nikah sih, Mah? Ya udah, sekarang Bapak kasih beberapa pilihan. Pertama, kalian berdua menikah. Kedua, kalau nggak mau nikah, kalian berdua jangan ada hubungan lagi. Dan yang ketiga, kalau kalian nggak mau nikah, tapi tetap mau menjalani hubungan, Rina sekolah di Garut aja, jangan di Jakarta. Gimana? Bapak kasih 3 pilihan, dan kalian pilih salah satu darinya. Karena Bapak tidak akan membiarkan kamu pacaran di Jakarta. Bapak takut. Karena Bapak tak bisa mengawasi kamu langsung. Baiklah, saya akan menikahi Rina. Yakin? Sangat yakin, Pak. Saya serius kepada Rina. Oleh karena itu, saya rela menyusulnya ke Garut. Saya sampai menyasar ke jebak lumpur. Dan akhirnya nyebur ke sungai. Kalau saya tidak yakin dan serius, mana mungkin saya melakukan itu. Walaupun kenyataannya saya hanya di prank. Kalau nikahnya besok, apa kamu sanggup? Sanggup.
Asal jangan minta mahar candi saja. Gimana ini teh mah? Ya udah, jangan gimana-gimana. Kita nikahkan saja secara agama. Biar nanti resepnya nyusul sambil nunggu Rina sekolah. Kita adakan selamatan aja. Tenang, entok sama domba udah banyak yang layak disembelih kok. Beneran nih ya, kalau besok nikah kamu sanggup? Karena sebentar lagi Rina akan masuk sekolah dan kalian tidak punya banyak waktu untuk berlama-lama di sini. Saya sanggup, Pak. Katakan saja maharnya mau apa. Biar malam ini juga saya suruh asisten saya untuk datang ke sini. Rina, kamu teh mau mahar apa? Apa ya? Minta ginjal boleh nggak sih? Belum juga nikah. Kamu udah ngasih kode mau jadi janda? Abisnya aku bingung mau minta apa, A. Ya udah, biar mama aja yang minta kalau kamu bingung. Mama minta rumah, mobil, uang, perhiasan, dan... Istighfar, mah. Abisnya mama teh kesel banget. Ya sudah, gimana kalau saya kasih kamu mahar rumah dan uang tunai? Kebetulan saya sudah ada satu rumah yang sudah saya beli, tapi belum ditempati. Biar saya suruh asisten saya untuk membawa surat-suratnya ke sini. Hah? Serius, Om? Rumah apa? Rumah Kiom. Serius, Om? Ya rumah yang bisa ditempati lah. Nanti saya kasih fotonya. Kali ini beneran rumah, bukan miniaturnya doang. Ya udah, mama teh setuju banget. Lebih baik kalian menikah saja. Agar mama sama pak merasa lebih tenang di sini. Karena kamu teh nantinya dijagain sama suami kamu. Gimana Rina? Kamu teh setuju nikah besok? Aku setuju aja, Pak. Daripada harus milih yang lain. Mungkin Om Sunggokong ini emang beneran jodoh aku. Sunggokong? Gak sekalian aja diganti jadi si buta dari lembah hantu. Salah, Pak. Bentar lagi diganti jadi Tarzan Garut. Masa calon suami aku teh dibilang Tarzan? Cie, besok nikah. Ini semua gara-gara AA. Kalau aja AA gak bilang sama bapak kalau aku ini pacaran, pasti semuanya gak akan kayak gini. Tapi kamu suka kan? Kamu juga mau menikah sama si Reno kan? Mau gak mau ya harus menurut sama bapak. Tahu sendiri Pak Sukno kayak gimana. Lagian kalau kalian emang beneran cinta, lebih bagus menikah. Kakak juga jadi gak was-was lagi. Iya. Cie mau punya adik ipar Om Reno. Tampret emang. Padahal dia itu mantan musuhnya kakak. Tapi ya sudahlah. Rahasia ilahi emang gak bisa ditebak. Sekarang kamu tidur sana. Biar besok bisa bangun subuh. Ingat, besok kamu nikah. Bangun pagi. Kalau bisa sebelum entok bangun, kamu harus sudah buka mata. Berisik kayak emak-emak. Kok lama banget gak nelpon-nelpon? Maaf sayang, soalnya tadi ngobrol dulu sama bapak dan si Reno. Iya, setidaknya kamu ngabarin aku kek. Ngirim pesan gitu, ngasih tahu kalau kamu udah nyampe. Biar aku nggak khawatir. Iya sayang, maaf tadi aku lupa. Bisa-bisanya ya, nabarin istri doang sampai lupa. Jangan-jangan setelah sampai Garut, kamu juga lupa kalau udah punya istri. Astagfirullah, gak gitu ya yang. Niatnya aku tuh mau nelpon kamu setelah aku istirahat. Jadi biar kita bisa sekaligus lama ngobrolnya. Terserah kamu deh. Emang tadi kamu ngobrol apaan sama bapak dan si Reno? Kayaknya lama banget. Enggak lama juga sih yang. Enggak lama gimana? Orang udah aku hitung kok. Kamu berangkat dari sini jam 4 sore. Dan datang ke sana sekitar jam 8 malam. Sekarang udah jam 10 malam. Segitu nggak lama? Buset, sampai dihitung. Ternyata bener ya, perempuan itu memang hitung-hitungan. Dan itu juga konsepnya. Iya sayang, maaf. Kamu udah nggak sabar kan pengen lihat suamimu yang ganteng ini? Enggak juga. Idih, sok jual mahal lagi. Padahal hatinya teriak iya. Itu cuma menurut kamu aja. Udah, jangan ngambek lagi. Aku kan udah minta maaf. Lagian tadi kita tuh lama karena bahas pernikahan Rina sama si Reno. Hah? Pernikahan? Iya, besok Rina sama Reno mau dinikahkan saja. Mama sama bapak setuju untuk menikahkan mereka secara agama terlebih dahulu. Karena dengan begitu, mama sama bapak juga bisa lebih tenang untuk melepas Rina kembali ke Jakarta. Oh gitu. Terus gimana nih? Aku harus datang ke sana besok. Enggak usah yang. Kayaknya besok sore juga aku udah balik lagi ke Jakarta. Di sini cuma akan nikah doang kok. Lagian kalau kamu ke sini kasihan anak-anak. Oh iya, keadaan Ziva gimana? Apa masih rewel kayak semalam? Udah enggak. Sekarang aja anak-anak udah pada tidur. Mereka tidur di kamar kita. Syukurlah. Aku takut Ziva rewel kayak semalam. Kan kasihan kamu kalau harus gendong Ziva sendirian. Iya.
Kayaknya besok juga udah sembuh lagi. Ya udah, sekarang giliran kamu yang tidur. Jangan begadang. Tapi kayaknya aku nggak bisa tidur deh. Kenapa? Karena nggak ada aku ya. Nggak ada yang meluk. Nggak ada yang ngasih kiss sebelum tidur. Nggak ada yang gerayani tubuh kamu. Sabar ya sayang. Cuma semalam doang kok. Nggak gitu ya. Udah tidur dulu sana. Aku lihatin dari sini sampai kamu beneran masuk ke alam mimpi. Sekarang kamu merem. Anggap aja aku ada di sana. Good sleep sayang. Kang udah siap belum buat ijab kabul? Ijab kabul? Ya ampun, jangan bilang kalau Akan ini lupa. Bentar, saya beneran nikah. Lah, si Akan ini gimana sih? Harus dimandiin kembang 7 rupa dulu kayaknya. Ya ampun, saya beneran lupa. Mimpi apa saya sampai kayak orang hilang ingatan begini? Mimpi kebentur kali Kang. Lama amat si Daryl, pengen dipotong gaji sama urusnya juga kayaknya. Rano, ayo masuk. Bentar lagi acaranya dimulai. Bentar, ini mas kawinnya belum datang. Mas kawin? Iya, asistenku yang membawa mas kawin belum datang. Apa tidak masalah kalau di hutan dulu? Gak masalah kayaknya. Cuma kamu belum bisa bersentuhan dengan Rina. Hah? Maksudnya? Ya gak boleh megang, gak boleh dekat-dekat. Pokoknya harus jaga jarak. Yang benar aja, rugi dong. Sialan, jangan sampai si Daryl bawa kabur surat-surat rumah itu. Kalau sampai terjadi, akan ku kejar sampai ke lubang undur-undur pun. Andi, Reno mana? Tetan masuk. Acaranya akan segera dimulai. Karena Pak Penghulu gak bisa lama-lama di sini. Bentar Pak, lagi nunggu maharnya datang. Gimana? Udah ada kabar belum? Belum, si Daryl mendadak gak bisa dihubungi. Mana dia bawa uang tunai juga buat mahar. Benar-benar ya, awas aja kalau sampai kabur. Terus gimana dong? Nanti kalau kelamaan, takutnya penghulunya keburu pulang. Bentar ya, tunggu sebentar lagi. Kalau misalkan maharnya diganti sama mobil aja gimana? Kalau mobil saya masih kurang, aku nggak bawa uang cash. Kalau nggak ada cash, sama ATM-nya aja sekalian. Ya udah, nih sekalian sama dompetnya juga. Ada KTP di sana, nggak apa-apa, anggap aja pelengkap mahar. Buset, ini mau nikah atau dipalak? Biar kelihatan kalau aku ini serius. Tapi nggak sama KTP-nya juga kali, aneh-aneh aja. KTP mau dijadikan mahar. Ya udah, pokoknya kita masuk sekarang. Maharnya yang ada aja dulu. Aduh, mana aku masih pakai baju bapakmu? Hahaha, mau nikah kok gini amat? Udah, pokoknya yang penting sah. Bos, akhirnya datang juga. Lama amat, kamu lewat jalur apa sih? Sorry bos, tadi saya lewat jalur gaib. Ternyata sama aja macet. Gak waras kamu ya? Maaf bos, tadi di tengah-tengah jalan, mobil saya mogok. Terus HP saya lowbat dan ketinggalan di mobil. Mobil saya masuk bengkel bos. Mau saya tungguin takut lama. Nyari ojek juga susah, udah kayak nyari jodoh. Jadinya saya lari dari bengkel sampai ke sini. Rasanya kayak lari dari kenyataan. Kebanyakan drama kamu ini. Ya udah, mana surat-surat rumah sama pakaian saya? Ini bos, semuanya aman terkendali. Nah gitu dong, kan gak jadi saya potong khusus kamu. Saya terima nikah dan kawinnya Sabrina dengan mas kawin 1 unit rumah. Dan uang tunai sebanyak 50 juta rupiah dibayar tunai. Ini beneran udah sah? Iya sah, emangnya kenapa? Tapi tadi saya lupa bawa nama bapak. Tidak masalah, pernikahannya tetap sah. Karena tadi juga yang menikahkan adalah ayah dari mempelai perempuannya secara langsung. Jadi tidak memakai binti juga tidak masalah. Ijab kabulnya tetap sah. Alhamdulillah, soalnya saya grogi banget. Udah kayak mau nyalon presiden. Sekarang kamu dan Neng Rina sudah menjadi suami istri. Mempelai perempuannya silahkan keluar. Kalian sudah sah menjadi suami istri. Neng Rina, silahkan cium punggung tangan suaminya. Tatapannya serem banget om. Cium tanganku. Iya, gak sabaran banget. Om nangis? Dikit. Kok nangis? Aku terharu. Di usia segini udah bisa nikah. Salah, bukan di umur segini udah bisa nikah. Tapi di umur segini masih bisa nikah. Jangan diperjelas, tuh tadi bahasanya udah sehalus mungkin. Waduh, langsung diskusi aja nih pengantin baru. Kita lanjut doa dulu ya. Setelah itu, silahkan diskusi seumur hidup. Mah, Kak Idris sama Kak Mila gak kesini? Enggak, biarin aja lah. Pas resepsi kamu juga mereka gak datang. Mama gak ngerti lagi, kenapa kakak kamu teh bisa kayak gitu? Gak apa-apa mah, masih ada aku dan Dina yang akan senantiasa ada buat mama dan bapak.
Makasih ya. Mending sekarang kamu makan bareng-bareng sama yang lain. Suapi ya sama mama. Gak malu apa? Udah aki-aki mau disuapi. Mumpung gak ada Kaisa sama anak-anak mah.